Hai guys, welcome back to my YouTube channel and thank you for clicking this video. Jadi untuk video hari ini aku akan membawakan beberapa kisah yang terjadi di dunia nyata di mana cerita ini tuh mirip banget dengan film Miracle in Cell 7. Nah, mungkin kalian di sini udah tahu Miracle in Cell 7 itu film apaan? Atau mungkin kalian di sini yang nggak tahu Miracle in Cell 7 itu apaan? Kayak atau mungkin lupa gitu ya. Nah, ini tuh aku bakal kasih tahu kalian dulu kayak singkatnya aja ya. Jadi, film Miracle in Cell 7 ini mengisahkan tentang seorang laki-laki berusia 40 tahun bernama Lee Yong-gu yang mengalami keterbelakangan mental karena kecerdasannya di bawah rata-rata. Yong-gu memiliki seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang cantik dan cerdas yang diberi nama Yesung. Sebagai seorang ayah, Yong-gu berharap bisa membelikan Yesung sebuah tas kuning bergambar Sailor Moon yang sangat diinginkan oleh putrinya itu. Yong berjanji kepada Yesung akan membelikannya pada saat ia sudah menerima gaji sebagai tukang parkir. Namun, sebuah peristiwa membuat awal petaka itu terjadi setelah Yonggu berhasil menerima gaji dan hendak membelikan Yesung tas kesayangannya. Sayangnya, putri seorang komisaris jenderal kepolisian berhasil mendapatkan tas yang tinggal tersisa satu itu. Yonggu merasa tas tersebut sudah lebih dulu hendak dibelinya. Hal itu membuat sang komisaris emosional dan langsung memukul Yonggu. Pertemuan yang tidak terduga antara Yonggu dan Jiyong, putri komisaris, di tempat parkir merupakan awal dari kejadian tragis yang menimpa Yonggu. Jiyong, si putri tadi, yang baik hati mau mengantar Yonggu yang sudah menerima gaji untuk membeli tas Sailor Moon di toko lain. Malangnya, di perjalanan, Jiyong mengalami kecelakaan. Ia terpleset dan langsung meninggal dunia pada saat itu juga. Yonggu yang polos segera memberikan pertolongan pertama pada Jiyong sesuai dengan pelajaran yang ia dapatkan sebelum menjadi tukang parkir. Sayangnya, seseorang saksi melihat perbuatan Yonggu sebagai tindakan asusila sekaligus pembunuhan dan Yonggu pun dituduh sebagai pemerkosa dan pembunuhan anak komisaris jenderal kepolisian. Yonggu pun dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan demi melindungi putri tercintanya, dan hal ini menyebabkan Yonggu akhirnya divonis hukuman mati. Beberapa tahun kemudian, Yesung, putri Yonggu yang telah bertumbuh dewasa, ia pun telah menjadi seorang pengacara dan ia berusaha keras untuk membersihkan nama sang ayah. Nah, alur cerita ini banyak banget ya yang buat orang itu menangis ketika menonton film Miracle in Cell 7. Bahkan, kalau misalnya kalian nggak tahu, film si Miracle in Cell 7 ini tuh sudah diadaptasi ke beberapa negara, termasuk ke negara kita tercinta, Indonesia. Tapi kalian tahu nggak sih, kayak di balik film yang sebagus ini, ternyata itu ada kejadian nyatanya. Nah, kita masuk dulu kejadian nyata yang melatar belakangi film Miracle in Cell 7. Let's go. Jong Won-sop merupakan seorang pria yang diperkirakan lahir di tahun 1934. Sebenarnya nggak banyak informasi mengenai Jong Won-sop ini, dan rata-rata informasi yang aku dapatkan itu ya mengenai si tragedinya. Maka oleh sebab itu langsung kita lanjut ke tragedinya. Tragedi ini atau kejadian ini terjadi pada September 1972, di mana ada seorang gadis berusia 9 tahun yang ternyata ia merupakan seorang putri dari kepala kepolisian ditemukan tewas di daerah sawah yang ada di provinsi Gangwon. Korban ditemukan tewas sesaat setelah ia mengunjungi toko buku. Polisi segera bertindak dan segera menyusuri daerah yang ada di situ. Dan akhirnya polisi pun menangkap seorang pria ya yang tadi Jong Won-sop, di mana ternyata Jong Won-sop itu merupakan manajer yang mengelola si toko buku tempat gadis itu kunjungi. Won-sop yang pada saat itu berusia 38 tahun, ia langsung ditangkap polisi dan langsung dijebloskan ke penjara. Ia didakwa melakukan pelecehan dan pembunuhan terhadap gadis berusia 9 tahun. Won-sop telah menolak semua tuduhan yang ditujukan kepadanya, tapi suatu hari ia pun akhirnya mengakui kalau dia melakukan hal tersebut karena ia sudah tidak tahan lagi disiksa. Dan kalian tahu, dia itu disiksa dengan cara waterboarding. Jadi kayak kepalanya itu ditutup, kepalanya di bawah sehingga kayak menghadap ke atas, lalu dia disiram air. Bahkan terkadang airnya itu pun juga diberikan cabai merah sehingga itu rasanya sakit banget. Nah, karena penyiksaan itu pun
akhirnya Won-sop mengaku yap kalau dia adalah yang pelaku dia adalah pelaku yang membunuh si gadis tersebut. Dan akhirnya Won-sop pun dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Nah, setelah 1 dekade ia berusaha untuk terus ya membenarkan dirinya kalau dia bukan pembunuh, dia ingin keluar dari penjara. Dan tepat 15 tahun setelah ia masuk ke dalam penjara, akhirnya ia dibebaskan dari penjara. Tapi pembebasan ini tuh secara bersyarat sebelum akhirnya ia benar-benar dibebaskan sepenuhnya. Joseph Aridi atau Joe Aridi merupakan seorang pria yang lahir di Pueblo, Colorado, Amerika Serikat pada tanggal 29 April 1915. Joe ini merupakan anak dari pasangan Mary dan Henry Aridi, di mana diketahui bahwa kedua orang tuanya ini merupakan imigran dari Syria. Dalam pertumbuhannya, Joe itu selama 5 tahun pertama, dia tidak bisa berbicara sama sekali. Bahkan sampai kepala sekolah tempat ia bersekolah memutuskan untuk memulangkan Joe atau kayak mengeluarkan Joe dari sekolah, dan lebih baik Joe itu dirawat oleh kedua orang tuanya saja karena Joe itu dianggap tidak mampu untuk mengikuti pelajaran. Pada usianya ke-10 tahun, Joe pun dapat diterima di State Home and Training School for Mental Defective di Grand Junction, Colorado. Di usianya ke-21 tahun, ia memutuskan untuk merantau di mana ia meninggalkan Grand Junction menuju Cheyenne, Wyoming pada tahun 1936, Agustus 1936, menggunakan rel kereta. Bukan rel kereta, menggunakan kereta. Kejadian ini terjadi pada tanggal 14 Agustus tahun 1936, di mana ada 2 orang gadis dari Dren family atau keluarga Dren itu telah diserang pada saat ia tidur di rumahnya yang berada di Pueblo, Colorado. 2 orang gadis ini bernama Dorothy Dren, berusia 15 tahun, dan adiknya Barbara Dren, berusia 12 tahun, ditemukan telah diserang menggunakan senjata tajam, yaitu berupa kapak, di bagian kepalanya. Dan bukan cuma itu, diduga bahwa pelaku telah melecehkan Dorothy. Dan, yap, sayangnya Dorothy meninggal dunia, sedangkan untungnya Barbara itu berhasil diselamatkan. Nah, kejadian ini tuh gempar banget dan menghebohkan masyarakat, bahkan kayak polisi pun dituntut gitu buat menemukan siapa pelakunya. Sehingga pada tanggal 26 Agustus 1936, Sheriff Carroll langsung menangkap seorang pria yang pada saat itu berada di Cheyenne, Wyoming, dan yang tak lain dan tak bukan adalah Joe Aridi. Nah, pada saat itu Joe Aridi tuh kayak sedang berkeliaran di rel kereta yang entah nggak ada tujuan segala macam. Jadi kayak polisi atau si Carroll itu dia curiga dan akhirnya mau nangkap si Joe Aridi ini. Mungkin kalian bingung ya, kayak ini kan dia ada di Wyoming, sedangkan kerjanya ada di Pueblo. Kok bisa sih dia ditangkap? Nah, jadi gini, kan tadi aku udah bilang di awal kalau misalnya si Joe ini tuh merantau atau meninggalkan kota Grand Junction, Pueblo menuju ke Wyoming. Nah, ternyata pada saat dia meninggalkan itu, disitulah kejadian itu terjadi. Terus karena Joe itu nggak ada alasan dia pergi ke sana, maksudnya nggak ada alasan buat pergi ke Wyoming, jadi dia diduga itu kayak melarikan diri ke Wyoming supaya nggak ketangkep. Nah, makanya karena itu si Sheriff Carroll ini dia langsung menangkap Joe Aridi dan langsung membawanya kembali ke Pueblo untuk dijadikan tersangka atas pembunuhan gadis tersebut. Dan bahkan Sheriff Carroll ini bilang ya kalau misalnya si Joe ini tuh telah mengakui semua perbuatannya, kalau memang benar si Joe inilah yang membunuh Dorothy Dren. Padahal sebenarnya Joe itu disiksa agar dia mau mengakui kalau itu perbuatannya. Orang tua Joe itu tentu kayak kaget gitu ya, dan ia langsung pergi ke kantor polisi dan mereka tuh bersaksi kalau anaknya nggak mungkin ngelakuin hal tersebut. Kayak anaknya pun itu cuma memiliki IQ 46 dan memiliki keterbelakangan mental. Nggak mungkin anak seperti itu bisa merencanakan pembunuhan. Bahkan Joe aja tuh nggak bisa untuk membedakan warna, dan untuk membedakan telur sama batu aja tuh dia nggak bisa. Gimana caranya anak seperti itu bisa melakukan pembunuhan berencana? Tapi ya kepalang basah ya karena udah ditangkap juga, dan mungkin Sheriff Carroll itu kayak ngerasa malu juga ya kalau misalnya salah nangkap. Akhirnya kalian tau nggak, Sheriff Carroll ini membuat bukti palsu. Bahkan ia sampai memanipulasi berita acara dan bilang kalau misalnya Joe itu adalah pembunuh berantai.
Akibat bukti-bukti palsu tersebut, akhirnya hakim pun menyatakan bahwa Joe Aridi itu bersalah dan memvonis hukuman mati. Dan kalian tahu ini kayak pilu banget sih. Saat Joe mendengar hukuman mati tersebut, dia bukannya sedih, dia bukannya marah, dia bukannya nangis, tapi dia malah seneng. Dia malah kayak, yeay! Dia kegirangan karena dia nganggap kalau hukuman tersebut atau eksekusi tersebut itu bukan sesuatu yang bakal menghilangkan nyawanya, tapi kayak mendapatkan hadiah atau kayak mendapatkan permen. Makanya dia happy banget, kayak aduh. Kalian bayangin kayak anak seperti itu, bahkan dia nggak tahu apa itu hukuman mati, dan yap, karena dia bahagia pada saat mendengar putusan itu, akhirnya ia sampai dijuluki sebagai terpidana eksekusi mati paling bahagia di dunia. Aduh, sedih banget ya, padahal kayak dia nggak ngerti itu apaan. Eksekusi ini terjadi pada 6 Januari tahun 1939, di mana Joe Aridi dibawa ke suatu ruangan dan diikat di kursi. Ia dieksekusi dengan cara racun gas syaraf. Dan kalian tahu, sebelum dieksekusi, permintaan terakhir Joe itu cuma dia bisa makan es krim. Bahkan pada saat itu es krimnya itu belum selesai habis. Dan ketika dia disuruh keluar kayak menuju ke tempat eksekusi, es krimnya kan belum habis. Ia minta ke sipir penjara untuk menyimpan es krimnya agar bisa dia makan nanti. Bahkan bukan cuma itu aja, dia itu kan suka kereta api ya, mainan kereta api. Nah, mainan itu dikasih ke narapidana lain, kayak dititipkan, jadi nanti setelah dia selesai eksekusi, dia akan mengambil mainan itu kembali. Kalian bayangin deh, kayak sampai akhir hidupnya pun dia nggak tahu kalau maksudnya eksekusi itu adalah. Dan ya, akhirnya Joe Aridi pun meninggal dunia. Dan sebenarnya pada saat itu tuh banyak banget kayak masyarakat dan bahkan kayak tokoh penting itu menyayangkan kenapa sih polisi bisa berbuat seperti itu, padahal banyak banget bukti-bukti kalau sebenarnya Joe itu bukanlah tersangkanya. Bahkan di sini tuh ada seorang ahli bilang, percayalah pada saya jika saya mengatakan bahwa ketika ia dibunuh dengan gas, butuh waktu lama bagi Colorado untuk menghilangkan aib tersebut. Baru pada tahun 2019, selang 7 dekade setelah eksekusi tersebut terjadi, akhirnya gubernur Colorado pada saat itu, Bill Ritter, memberikan kayak pengampunan anumerta kepada Joe Aridi dan mengangkat semua tuduhan yang ditujukan kepada Joe Aridi. Lalu siapa pelaku sebenarnya? Nah, jadi pada saat kejadian itu terjadi, sebenarnya kepala kepolisian Pueblo bernama Arthur Grady itu telah menangkap seorang laki-laki atau seorang pria yang diduga sebagai pelaku dari kejadian tersebut, yaitu bernama Frank Aguilar. Ia merupakan seorang buruh yang bekerja di perusahaan ayah dari 2 gadis tersebut. Jadi diketahui ternyata si Mr. Dren atau ayah dari 2 gadis tersebut telah memecat Aguilar pada saat itu, ya tepat sesaat sebelum kejadian itu terjadi. Dan si Aguilar yang kayak dendam dipecat begitu aja, ia pun akhirnya berencana untuk membunuh kedua putri Dren. Dan kalian tahu apa yang sedihnya? Aguilar bahkan sudah mengaku bahwa memang dialah pelakunya. Dialah yang membunuh dan memperkosa gadis tersebut. Dan bahkan ia tuh udah bilang kalau si Joe Aridi tuh gak ada sangkut pautnya sama sekali. Dia bahkan gak kenal siapa itu Joe Aridi. Dan polisi itu tutup mata gitu loh, karena gak mau kelihatan salah. Akhirnya dia tuh sampai bikin laporan palsu supaya ya dia gak malu. Kayak gila banget gak sih? Bahkan ya si Aguilar itu, si tersangka atau si orang yang sebenarnya membunuh itu bahkan udah dihukum mati juga loh di tanggal 13 Agustus 1937, 1 tahun setelah kejadiannya. Bahkan kan si Joe itu tuh dieksekusi tuh tahun 1939, kayak. Dan bahkan si Barbara ya, si korban dan adik yang selamat itu mengatakan bahwa memang pelaku sebenarnya itu adalah Aguilar. Lalu kenapa Joe dihukum? Dan mungkin kalian nanya ke aku ya, kayak itu kan udah ada tersangkanya, kenapa Joe itu masih dihukum juga? Nah, jadi sebenarnya kata hakim, Joe itu dijatuhkan hukuman tersebut gara-gara dia telah memberikan kesaksian palsu, kayak pernyataan palsu, dan dia kan juga udah dibuatkan sama si sheriff tadi kayak
berita palsu kalau dia itu pembunuhan berencana, dan dia itu udah mengiyakan. Makanya dia itu dijatuhkan hukuman itu gara-gara pernyataan palsu dan si pembunuhan berantai tersebut. Oke guys, itu dia dua kisah yang menurut aku mirip banget ya ceritanya sama Miracle in Cell 7. Kalau kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.